teman-teman semuanya, selamat malam Pak Ganda. Selamat malam Mbak Desti dan teman-teman semua. Selamat malam Pak. Suara saya terdengar jelas nggih Pak? Alhamdulillah, kedengaran jelas banget. Alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman silahkan kameranya dinyalakan karena perkuliahan akan segera kita mulai. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya kurang enak didengar karena lagi flu. Yes, Mbak Desti. Ya, dan untuk teman-teman semuanya jaga kesehatannya karena akhir-akhir ini cuacanya sangat berubah-ubah, kadang panas dan kadang hujan begitu ya Pak Ganda. Banget, betul. Oke, baik. Malam hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu dari teman-teman tim event BP3 yang nanti akan bersosialisasi tentang bagaimana acaranya dan acaranya di mana. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya nanti sangat diperbolehkan. Kalau bisa satu mahasiswa boleh tanya satu kali ya Pak. Iya, boleh banget Mbak Desti. Jadi rekan-rekan malah saya himbau untuk lebih explore ya, supaya nanti nggak bingung lagi karena Mas dan Mbak semua yang di sini adalah kelas online. Jadi sedikit lebih sulit untuk mencerna daripada yang kelas offline gitu ya. Jadi Nggih. hanya aja udah otot ya. Oke, jangan lupa menyiapkan pertanyaannya apa dulu ya teman-teman, biar nanti nggak kebingungan mau tanya apa. Oke, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk teman-teman event, apakah sudah join ya? Untuk Kak Ayu dan kawan-kawan? Sudah, Kak. Sudah, oke. Sudah, Kak. Oke, baik. Nanti sebelum sosialisasi dimulai, saya serahkan dulu ke Pak Ganda, lalu nanti teman-teman dari tim event bersosialisasi gitu, nggih? Oke, langsung saya serahkan ke Pak Ganda. Monggo Pak Ganda. Oke, terima kasih Mbak Desti. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa dari teman-teman PP3. Nah, ini Alhamdulillah nih ada Mas Andi, ada Mas Surya, dan juga ada Mbak Ayu. Nah, apa kabar teman-teman semua? Kebetulan dulu mahasiswa saya semua ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nanti saya akan langsung serah terima ke mereka dan rekan-rekan dari kelas karyawan, peserta saya satu, tetap standby di WAG ya. Nanti kita koordinasi di sana. Lalu silakan bertanya bagi yang mau bertanya. Baik, waktu dan tempat saya langsung lempar saja nih kepada Mas Surya dan kawan-kawan. Silakan Mas. Oke, selamat malam semuanya. Iya, Malam. selamat malam, Mbak Galul. Oh, kemarin malam ketemu ya? Iya nggak sih? Sempat ketemu di kelas karyawan kemarin, Pak. Oh iya, oke, oke. Yuk, Ya, terima kasih Pak Ganda dan Mbak Desti atas waktunya serta teman-teman yang udah bergabung di Zoom kali ini. Nah, sini saya sebagai moderator akan dari tim kami akan mensosialisasikan mengenai kegiatan event BP3 yang akan disampaikan oleh teman-teman dari tim kami. Oke, bisa langsung dimulai saja Mas Surya. Silakan diperhatikan ya teman-teman, nanti slide-nya akan di-share oleh tim kami. Oke, thank you Mbak Galuh. Aku boleh minta tolong dari Mbak Ayu untuk share screen ya untuk slide-nya. Boleh dibantu nggak Mbak Ayu? Selamat malam teman-teman semua. Mungkin ini bisa nyantai aja ya sambil jalannya meeting ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau langsung on chat box mengajukan mengajukan pertanyaan gitu. Nanti takutnya di akhir kelupaan pertanyaannya. Oke. Mungkin aku start dulu ya. Jadi kami dari tim BP3 akan mempresentasikan sebuah event kami yang kita akan run di tanggal 24 Januari nanti. Boleh di next slide, Mbak, Mbak Ayu. Langsung ke detail event. Next-nya lagi. Oke.
Jadi nanti tanggal 24 Januari tahun depan kami akan membuat eventnya di mana itu event noodle. Jadi komedi eh, parade mie Nusantara untuk tema utamanya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah mie utama dari tim bisnis sebanyak 120 dengan target nanti kita akan menembus rekor muri di Indonesia. Itu tujuan target utamanya. Untuk potensi pengunjung kurang lebih 5.000 serta ada beberapa kegiatan utama salah satunya yang pasti eh, makan tercepat itu udah pasti ya kalau misalnya ada event makanan lalu menghadirkan 50 lebih tenan mie dari tim bisnis kami secara lokal sama nanti mungkin ada dari teman-teman PKK Semalang Raya untuk meramaikan di event ini untuk masak bareng gitu loh. Jadi pastinya itu utamanya dan di malamnya kita pastinya akan mengundang Guestar. Insya Allah Questarnya itu nanti escape seperti event yang kemarin tahun kemarin sama dan ada beberapa penampilan juga untuk mengangkat tema Nusantara seperti keroncong, terus sentra tari dan sebagainya itu sih mungkin. Lalu ini mahasiswa aktif dan sebagainya. Oke bisa next sih Mbak Ayu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung pertanyaan ya guys. Oke. Untuk teman-teman bisnis di kelas ini kan tujuan utamanya adalah sebagai pembuat konten kan. Jadi kami udah memetakan sebuah karakteristik audiensnya. Ada mahasiswa utama, lalu keluarga masyarakat umum, ibu rumah tangga, dan siswa-siswa SMA atau SMK gitu loh. Jadi pastinya kalau misalnya kita mau membranding atau membuat konten, kita kan membuat pemetaan dulu kan di awal, sebuah audiens atau target market kita. Nah, nanti teman-teman di sini, mas-mas dan mbak-mbak di sini membuat target audiens untuk mendelivery konten utamanya yaitu parade mie Nusantara dengan mendatangkan Questar, Escape dan beberapa seperti sentra tari dan sebagainya itu sebagai keramaian gitu loh. Jadi nanti tujuan utamanya adalah meramaikan sebuah event kami karena kan ini kan eventnya 1 hari kan jadi mungkin agak krusial nanti kalau misalnya uh, di konten karena kan nanti informasi yang uh, didapatkan oleh masyarakat luas atau konsumen utamanya dari konten kan jadi itu sih jadi semisal uh, semisal nanti membuat konten diusahakan sebelum hari H atau 2 minggu atau 1 bulan atau bulan ini harus diselesaikan sih nanti agar nanti di bulan Januari semua audiens itu tahu kita buat event apa, karakterisnya apa, siapa yang kita undang, bintang tamunya apa aja, dan rundownnya itu apa aja. Itu sih mungkin. Boleh langsung next sih nanti, Mbak Ayu. Oke, ini mungkin dijelaskan oleh rekan saya ya. Mas Andi boleh langsung dijelaskan. Thank you. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian zona yang akan diadakan di event kita nanti. Yang pertama itu ada zona barat. Nah, zona barat itu berisi sajian mie yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada zona Jawa. Zona Jawa itu menghadirkan berbagai jenis mie khas Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Banyuwangi. Nah, yang ketiga ini ada zona timur. Nah, zona timur ini menyajikan mie dari wilayah timur Indonesia, mencakup Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga memiliki karakteristik rasa yang segar. Mungkin bisa langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, untuk konten ini mungkin akan dijelaskan oleh tim PR kami yang mengurusi bagian konten. Mungkin Mas Fajar bisa on audionya, Baik, terdengar suara saya? kedengaran. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BP1, selamat malam. Jadi hari ini aku mau jelasin tentang teknis lomba konten di Asia Fest 2026 ini. Ini penting banget
Karena mulai dari minggu ini sampai ke depannya, kalian, nah ini penjelasannya akan saya buat lebih simpel dan juga lebih halus dan juga lebih jelas. Oke, jadi gini, kenapa BP1 ini terlibat? Jadi gini teman-teman, di bisnis practice 1 itu kan kalian sedang belajar nih dasar-dasar digital marketing itu kayak gimana, storytellingnya kayak gimana, dan juga pembuatan kontennya itu seperti apa. Nah, Asia Fest ini bukan event kecil, tapi ini event besar kampus dan butuh banyak konten buat Instagram dan juga TikToknya. Makanya BP1 bakal diminta bantuan untuk mengkolaborasikan, untuk berkolaborasi dengan kita, supaya kalian itu dapat pengalaman nyata nih, membuat konten untuk event real yang ada sponsor, tenan, branding, crowd, dan deadline beneran, kayak gitu. Jadi BP3 bakal fokus di strateginya, konsep, kurasi, dan postingannya. Sementara dari tim BP1 fokus di ide kreatif dan produksi video dan juga konten. Ini bisa berupa feed, bisa berupa ide apa, reels, dan juga lain sebagainya lah gitu. Nah, intinya kita saling isi nih, BP3 jaga arah brandnya kemana, BP1 bikin kontennya hidup. Jadi nggak sekedar ikut, tapi juga jadi bagian penting dari tim digital activation Asia Fest. Nah, jadi ada 3 tujuan buat lomba ini. Yang satu, tujuan pertama itu membuat sosial media Asia Fest ini hidup, aktif, dan menarik. Dua, memberikan kalian pengalaman marketing yang real, bukan hanya simulasi. Dan tiga, jadi portofolio buat kalian nanti di semester berikutnya. Jadi nanti semua konten kalian itu bakal kita nilai untuk lomba, dan juga dengan hadiah dan juga pengumuman resmi nantinya. Nah, tugasnya simpel banget. Jadi ini harap dicatat ya. Setiap kelompok BP itu wajib membuat 3 video utama ya. Ada yang pra-event, hari H, sama pasca event. Pra-event itu mencakup seperti apa aja kontennya. Kayak contoh teaser, terus edukatif, informatif itu boleh. Kayak contohnya fun fact, mie kocok Bandung dibuat jadi kocok atau seperti apa, itu alasannya karena apa. Terus habis itu mie yang dari Papua itu bahan dasarnya dari sagu itu karena apa. Nah, terus behind the scan sama storytellingnya kayak gimana yang bisa nge-branding, nge-marketing, ngejual event kita. Nah, terus hari H itu ada liputan crowd, suasana di venue-nya kayak gimana, tenannya kayak gimana, dan vibes-nya itu seperti apa. Terus habis gitu yang pasca event, yang ketiga, ada rekapitulasi after movie, mini, sama juga best momennya itu seperti apa. Nah, jadi dari 3 video itu wajib, tapi kalau mau bikin tambahan, kami persilahkan, boleh banget. Nilainya juga makin naik nantinya. Nah, buat alur kerjanya itu kayak gini teman-teman. Jadi kami dari tim BP3 akan memberikan tema dan kategori konten. Terus dari teman-teman BP1 nanti memproduksi kontennya, dari ambil footage, edit, dan lain sebagainya. Terus kalian nanti upload di IG dan TikTok masing-masing. Jangan lupa mengajak kolaborasi Institut Asia, Asia Fest 2026, dan juga tagar resmi dari kami nanti. Nah, terus BP3 ini nanti bakal mereview dan juga bakal melihat se-engage apa konten kalian nanti sampai penilaian. Penilaian akan dilaksanakan H+4 konten. H+4, bukan, sorry, H+4 event nantinya. Nah, jadi pasca event kalian buat recap itu nanti akan kita nilai dan akan kita announce pengumumannya seperti apa nantinya. Dan jadi BP1 ini fokus dibuat kontennya, dan BP3 yang posting dan atur jadwalnya nantinya. Nah, jadi eh, ada konsep dan gaya konten. Jadi kontennya itu bebas banget kalian explore, tapi guideline-nya simple. Ini guideline-nya harap dicatat. Satu, tone heritage, warm, kayak gini nih di PPT ini. Dan Nusantara, entah itu kalian boleh pakai batik Solo kayak yang di Hotel Atria, atau itu batik-batik daerah mana, itu kalian boleh. Atau kalau enggak, tema-tema alam Nusantara kayak pakai from gunung kayak gitu, nggak apa-apa. Terus Gen Z friendly ya, boleh bahasanya agak di Gen Z dikit gitu loh. Kan ini Gen Z semua kan yang ada di sini juga kan.
Terus habis itu visualnya itu rapi dan nggak begitu tabrakan lah dan agak niat gitu. Dan terus habis itu bersifat informatif. Terus habis gitu boleh lucu, boleh estetik, boleh juga sinematik. Jadi ada beberapa, nanti akan saya berikan contoh skripnya seperti apa, terus habis itu referensi kontennya seperti apa sebagai patokan. Terus ada kriteria penilaiannya juga teman-teman. Jadi penilaiannya totalnya ada 100 poin, ada 5 aspek penilaiannya. Yang satu kriterianya itu kreativitas dan originalitas. Jadi kreativitas kalian dinilai, originalitas keaslian videonya itu kita nilai juga. Jadi nggak ada duplikasi. Nah, itu bobotnya paling gede, totalnya ada 30%. Kemudian kualitas visual dan editing itu totalnya 20%. Terus branding Asia Face-nya dari tone-nya sesuai, logonya sama, vibes-nya juga dapat, itu 20%. Terus akurasi informasi kayak contohnya nggak ada typo, terus tanggalnya tepat tanggal 24 Januari 2026 di hotel di Plaza ini Begawan. Nah, itu kayak gitu 10%. Lalu kemudian yang terakhir engagement, like, comment dan share itu 20%. Jadi targetnya bukan cuma viral ya, tapi kualitas kontennya juga dan brand feel-nya juga penting gitu loh. Nah, terus untuk timeline-nya kalian bisa mulai produksi dari bulan Desember nanti sampai bulan Januari. Jangan lupa, jadi buat konten pra-event ya, maksimal kalian bisa posting di H-3 atau H-2. Ya, jangan di H-1. Nah, terus karena kan buat engage kontennya juga kan kalian perlu banyak viewers, perlu banyak like-nya juga. Terus kemudian liputannya itu di hari H tanggal 24 Januari itu liputan minimal satu video. Jadi kalau misalkan ada yang berhalangan untuk hadir bisa mengirimkan minta bantuan temennya buat hadir ke sana per kelompoknya. Jadi buat ya kayak mini vlog aja gitu nggak apa-apa. Terus habis itu konten pasca eventnya jangan lupa itu kita beri waktu untuk upload maksimal di H+3. Nah, terus pengumuman pemenangnya akan kami umumkan di awal Februari, 1 Februari. Ya, jadi tetap santai tapi teratur ya. Nah, untuk aturan mainnya itu simple ya, rulesnya itu simple. Format videonya itu kami bebaskan. Jadi nggak melulu harus 9,16 ya. Kecuali kalau feed itu harus 9:16, tapi kalau misalkan video, kalau kalian mau buat reels itu boleh potret, boleh juga landscape, ataupun dari potret ke landscape itu boleh, kayak contohnya rotate your phone gitu, dari potret kan, terus habis itu dibalik jadi landscape. Itu kayak gitu boleh. Durasi videonya minimal 20 detik. Terus maksimalnya berapa kak? Kalian mau 2 menit nggak apa-apa, 3 menit nggak apa-apa, cuma ya kayaknya kalau misalkan video apalagi anak sekarang itu lebih suka nonton shortnya aja. Jadi maksimal mungkin di 2 menit. Jangan sampai lebih. Tapi kalau mau lebih ya nggak apa-apa. Terus harus original karya kelompoknya. Terus tidak boleh mengandung unsur sara, vulgar, atau menjelek-jelekan. Ya, entah itu menjelekan pihak instansi atau tenant atau tempatnya. Terus habis gitu logo Asia Face-nya dipakai. Jangan lupa. Nanti untuk logonya juga bakal kita share di QR berikutnya. Jadi QR berikutnya ini masih belum kami update, akan kami update setelah ini. Terus habis gitu semua footage-nya itu nanti akan diserahkan ke kami, nanti lewat drive akan kami sediakan, dan juga untuk deadline tersebut nanti harap dipatuhi. Ya. Nah, kalau misalkan melanggar otomatis gugur dari lomba. Nah, terus ada beberapa ask questions, mungkin setelah ini beberapa pertanyaan kayak contohnya kak, boleh gak pakai HP biasa? Boleh, asal lightingnya tuh udah stabil gitu, lighting sama stabilizer udah tetap stabil gitulah intinya. Terus apakah harus pakai kamera? Nggak wajib. Kalau misalkan punya silahkan, kalau nggak pakai HP nggak apa-apa. Boleh lebih dari 3 video, boleh banget. Ya, lebih bagus. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada bentrok jadwal gitu, kalian bisa mengirimkan perwakilan. Tapi
seingat saya sih ada absensi di sana, jadi diharapkan untuk hadir. Terus buat engage-nya itu akan kami hitung dari akun official Asia Fest setelah kalian posting lalu kolaborasi lalu kami kolaborasikan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman BP1 aku harap kalian bisa enjoy dan explore buat kreativitas sebanyak mungkin. Konten kalian itu nanti bakal jadi wajah di Asia Fest di media sosial. Jadi bikinlah versi terbaik kalian. Kalau misalkan ada yang bingung konsep atau mau nanya ide atau butuh skrip spesifik, langsung chat aja atau DM di IG resminya atau di TikTok resminya juga nggak apa-apa. Nanti kami jawab langsung. Jadi kita bareng-bareng bikin Asia Fest itu rame lah, mau itu estetik, mau itu memorable. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Selamat berkarya atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baik, mungkin bisa dimulai dari yang angkat tangan dulu. Mbak Zawa, nah ini banyak sekali yang tanya. Oke, berurutan saja ya. Bisa dimulai dari Mbak Zahwa, nanti bisa ke teman-teman yang lain selanjutnya. Monggo, silakan. Izin bertanya ya Pak. Untuk ini kan nanti berarti tugasnya dia kita liputan di lokasi gitu ya? Tuh, Halo? Ini suara saya dengar jelas nggak? jelas-jelas. Jelas. Iya, ini jadi Ya, nanti tugasnya kita harus liputan gitu ya di lokasinya. betul. Diharapkan untuk Betul. liputan di lokasi. Iya, mungkin ada solusi lain nggak Kak? Kalau kalau ini kan soalnya kan posisi juga lagi nggak ada di Malang ya, lagi jauh, lagi kerja di luar kota. Terus untuk mungkin ada solusi lain nggak untuk kita bisa dapat bahan Oke, bahan materinya yang bisa kita olah gitu? oke. Untuk bahan materi nanti kita juga ada live-nya ya. Jadi bisa pantau dari live-nya saja. Begitu. Kalau selain dari live Kak, mungkin nggak ada Selain ya? dari live, nanti kan itu kan saya sudah menyediakan Google Drive ya nantinya. Jadi ada beberapa tim BP1 yang offline yang ada di lapangan nanti bakal ngirimkan beberapa footage-nya mereka ke sana. Jadi mungkin kalian bisa memanfaatkan dari beberapa klip video yang telah mereka dapatkan seperti itu. Oke, thank you Kak. Sudah terjawab. Oke, yang lainnya Izin bertanya, Pak. Kan boleh silakan. kebetulan saya dan Ya. kelompok saya berada di luar Jawa ya, di Ya, Kalimantan dan di Korea. Nah, Masya nah itu Allah. tidak mungkin kan saya ke sana karena saya ada pekerjaan juga di tanggal 24 itu. Dan teman saya juga tidak mungkin kan balik dari Korea. Nah, untuk penilaian video itu kan kalau orisinil 20 poinnya. Kalau misal dari video live atau gimana itu berapa, Pak Mas? Oke. Ini kelas hybrid ya. Saya agak agak ini lupa juga. Jadi oke buat yang originalitas karena kurangnya ya bukan kurang karena emang sulit untuk datang langsung ke lokasi. Mungkin untuk poin itu bobotnya akan kita ubah lagi untuk kelas ini. Jadi setelah ini kan akan kami sediakan QR-nya harap di foto. Nanti informasi berikutnya akan kami tuliskan di situ. Ya, untuk penilaian bobot penilaiannya seperti apa. Baik, Mas. Ada beberapa Makasih. keringanan nanti. Baik, sama-sama. Izin bertanya, Kak. Oh, Ya, sama. Ya silakan. udah kamu aja. Itu Kak mau tanya, itu maksudnya pengumpulan video Hamin tiga sebelum acara itu maksudnya gimana? Itu dikumpulin dalam bentuk video atau berbentuk kayak apa? File gitu. Mbak Intan suaranya agak kecil ya Mbak Intan ya. Mungkin bisa digedein dikit Mbak Intan. Betul. Ya, enggak.
Saya izin bertanya mungkin, Pak. Boleh. Silakan. Ini kan saya tadi kan Masnya menjelaskan soal info video informatif sama video konten private ya, Kak ya. Eh, yang saya mau tanyakan ini kakaknya apakah nanti dari BP3 akan membagikan bahan atau sedikit kayak logo dan lain-lain untuk BP1 atau bagaimana, Kak? Ya, tepat sekali. Nanti setelah ini tuh, setelah slide ini nanti akan ada QR code. Jadi semua bahan nanti dari skrip-skrip, tema-tema, dan juga bobot penilaian, terus dari proposalnya juga buat informasi BP3-nya secara menyeluruh, terus setelah itu logo itu akan kami share di situ. Jadi nanti di situ udah langsung gabung ke drive-nya, langsung nyambung ke drive-nya, jadi tinggal diambil dari situ nanti. Kak, Sama boleh mau saya tanya satu. ulang pertanyaan saya, Kak? Boleh, boleh, silakan. Itu kan kita harus ngumpulin video buat pra-event kan Hamin 3. Itu maksudnya gimana ya? Itu Betul. ngumpulinnya itu bentuk video atau bentuk file atau bentuk apa kayak script gitu, Kak? Kasih. Cukup di posting saja Kak, mohon izin jawab. Jadi kalau kontennya sudah jadi, baik itu feed, baik itu reels, baik itu short dan apa dan lain sebagainya, itu hanya cukup di posting saja. Nanti kami repost. Jadi postingannya itu minimal, sorry bukan minimal, maksimal itu di H+3, H-3 sorry, untuk yang pre-eventnya. Tapi untuk yang pasca event juga di H+3. Begitu. Izin bertanya lagi, Kak. Berarti konten yang kita buat dari BP1 itu bebas ya, Kak? Yang penting ada 3. Mau itu Reels, mau itu Feed, itu bebas. Atau diharuskan Bebas, Reels semua? betul. Enggak harus. Justru Oh, nggak harus kami Reels juga semua. memerlukan, betul. Kalau misalkan fun fact kayak gitu ya, itu kan mungkin kebanyakan di feed lebih enak gitu. Iya, Ada beberapa oke. informatif di feed aja nggak apa-apa. Berarti misalkan kalau saya membuatnya konten pro digitalnya itu sebuah feed, berarti nggak masalah, Kak? Tidak masalah. Oke. Nggak Terima harus kasih, Kak. melulu tentang tag video juga kok. Ya makanya kalau misalkan nanti hari H pun nggak bisa hadir, cukup nanti beberapa foto yang ada atau dari situ pun itu cukup dikasih informasi aja. Ini contoh hari ini eventnya apa, kayak gimana gimana. Jadi kayak kasih overview-nya aja secara online nggak apa-apa, kayak gitu aja. Oke, next Oke, Kak. pertanyaan Terima berikutnya. kasih. Sama. Iya, selamat malam. Saya izin bertanya, Mas. Malam. Ini eventnya tadi saya tahu mulai tanggal 24 ya. Ya betul. Ada sampai berapa hari nggak dia eventnya, Pak? Atau tadi di tanggal 24 aja? Untuk eventnya hanya 1 hari di tanggal 24 Maret, sorry, bukan 24 Januari 2026. Jadi di hari Sabtu itu hanya di 1 hari aja, dari mulai jam 8 pagi kita mulai buka sampai jam 9 malam. Gitu. Oke, jadi berarti untuk konten hari H event yang akan diupload itu nggak berisi ajakan untuk datang ke event ya kan? Jadi ajakan ke event yang tadi sempat dijelaskan Betul, bisa masuk ke konten pra event untuk ajakan untuk meramaikan acara Asia Fest. betul, Jadi betul untuk sekali. jadi untuk konten hari H itu nggak ada ajakan untuk datang ke Asia Fest gitu ya. Jadi memperkenalkan dan memeriahkan aja. Betul sekali. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, silahkan berikutnya. Izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh? Ya. Ini kan kebetulan saya juga ikut mata kuliah BPTIP 3. Nah, itu tugasnya memang udah disuruh bikin konten pra-event. Lah, ini apa memang kita bikin lagi yang di BPTIP 1? Soalnya saya apa itu simak itu sepertinya juga sama apa itu yang sama di BPTIP 3. Nah,
Untuk yang kelasnya BPTIP 3 dan BPTIP 1, jadi masing-masing kelasnya itu tetap membuat, karena kan kelompoknya berbeda ya dari BPTIP 1. Beda lagi kelompoknya BPTIP 3, beda lagi kelompoknya. Karena yang tahun kemarin pun seperti itu. Mereka yang di BP 3 tetap megang event, dan juga yang di BP 1 juga membuat mini event. Seperti itu, Kakak. Tapi kan maksudnya tugasnya itu kontennya kan sama tentang pra-event gitu. Betul, Jadi betul. masih tetap bikin juga. Ya, dan pra-event itu kan ada beberapa hal ya yang boleh dibuat. Jadi kalau misalkan kakak yang dari BP 1 misalkan membuat teaser, nah yang di BP 3 boleh membuat fun fact-nya. Jadi kan kayak ada 120 menu nih di Nusantara ini di yang kita bawa nanti. Contoh ada mie kocok Bandung, ada mie nyemek dari ini juga, mie Bangladesh Aceh juga, ada kayak gitu juga. Nah, itu bisa diambil beberapa ya. Kayak gitu buat fun fact-nya, atau kalau enggak eh, makanan-makanan Jogja yang terkenal manisnya terus dikolaborasikan dengan event mie ini kayak gimana. Kayak gitu boleh. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Berikutnya silahkan. Izin bertanya lagi, Pak. Mas, Ya, untuk deadline liputan hari H itu apakah maksimalnya memang Amin apa H+3 atau bisa melebihi? buat konten hari H dan konten apa after event itu kalau bisa di H+3, karena agar apa ya, penilaian juga lebih cepat, karena kita mengejar target di tanggal 1 itu harus sudah launching siapa pemenangnya seperti itu. Dan kemarin sudah kami sepakati juga di H+3 tidak keberatan beberapa orang dan penelitiannya juga. Begitu. Baik, Mas, makasih. Sama-sama. Izin bertanya. Tadi soal Boleh. konten pasca event itu gimana ya Kak maksudnya Kak ya? Nah, buat konten pasca event itu kayak konten-konten ini, kayak rekapitulasi kontennya kayak gimana. Jadi kan nanti ada beberapa ada live-nya juga. Terus nanti ada acara dari awal seperti Sendra Tari, terus habis gitu ada beberapa acara seni, ada band, ada penampilan, dan juga ada beberapa liputan juga nanti dari beberapa teman-teman juga. Jadi yang pasca eventnya itu boleh berupa rekapitulasi atau after movie, dan juga beberapa best moment atau best picture. Jadi boleh kalian buat posting foto aja gitu. Cuma rentetan foto ada apa aja sih di situ. Contoh seperti itu aja. Oh berarti Dibuat kayak simpel. itu ya Kak ya, kayak rekapnya event gitu itu apa aja isinya gitu ya? Betul. Oke. Atau kalau enggak berupa testimoni juga boleh kok. Baik Kak. Ya, silahkan. Selamat malam, saya mau izin Eh, bertanya, Kak. Jadi silakan. untuk kelas hybrid ini kita kan tidak bisa semua datang ke eventnya ya. Itu untuk konten hari hanya kita kan diperlihatkan dari live streamingnya. Jadi untuk pembuatan konten waktu hari H itu kita mengambil shot dari live streaming, dan apakah itu direkam ulang dan disusun menjadi konten melalui AI atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya ya, Kak. Baik, jadi gini Kak. Nanti tuh anak-anak yang teman-teman kami yang dari BP 1 juga, dan lagi dari kami tim PR sama tim PDD-nya juga akan ada beberapa take juga, kami bakal take beberapa footage, dan nanti akan kami kumpulkan di satu link di Drive. Jadi buat beberapa orang yang mungkin masih belum bisa hadir, beberapa teman-teman yang belum bisa hadir, sama ada juga teman yang mungkin dia itu bisa hadir tapi untuk device-nya juga masih belum memungkinkan, untuk contoh memorinya penuh kah, atau kayak gimana. Jadi nanti mereka bisa mengambil
beberapa footage dari teman-teman yang udah ngambil juga di link di drive itu. Jadi nanti kita kumpulkan di situ. Nah, itu terus setelah itu kalian atau teman-teman itu bisa mengolah kembali, bisa membuat dengan gaya yang berbeda gitu. Cuma yang kami notes di sini jangan sampai sama itu, yakni kayak contohnya konten yang berupa duplikasi. Contohnya kayak yang tadi dari teman-teman BP3. Kan ada teman-teman yang dari BP3 dan dia ikut kelas BP1 lagi. Nah, contoh hanya membuat di satu konten saja gitu. Itu kan jadi sama. Nah, itu yang kami harap tentang originalitas itu seperti itu. Jangan sampai orang yang sudah nge-upload ini nih, ini cukup diambil lagi, di-download, terus habis itu di-upload lagi di akun yang berbeda. Contohnya seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, sudah jelas teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ini setelah ini slide ini tuh nanti akan kami share juga ke teman-teman. Jadi ini nanti habis ini ada QR code, jadi harap difoto dan disimpan nanti beberapa informasinya itu kan karena masih kasaran saja. Jadi nanti bakal kami update di situ. Ada beberapa ketentuannya juga nanti bisa dipantau di sini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup dari kami. Sekian, boleh dilanjut lagi Mas Andi. Oke, mungkin aku lanjut ya. Thank you Mas Fajar sebelumnya. Nah, boleh di share screen atau boleh di screenshot lalu disimpan linknya. Sebenarnya semua nanti update soal footage, foto, script, dan berapa konten writing yang nanti kita siapin bakalan kita save di Google Drive ini. Jadi nanti teman-teman semisal mau confirm dan sebagainya boleh dilihat dulu di sini. Jadi semisal ada foto dan sebagainya, butuh foto lagi dan sebagainya, bisa confirm nanti di grup by dari Pak Ganda nanti bisa ngabarin ke kita itu sih. Nanti juga kita share juga PPT yang di sini ke grupnya Pak Ganda gitu sih mungkin biar update juga nanti. Kalau udah semua untuk di screenshot. Oke, boleh. Oke, makasih Mbak Mustika. Boleh next sih, Mbak Ayu ke Rondon nggak salah ya. Oke. Jadi gini, mungkin aku agak refresh sedikit dari apa yang Mas Wajar tadi sampaikan. Jadi kita nanti eventnya satu hari, tanggal 24, kalau nggak salah itu harinya Sabtu, pas weekend ya. Jadi nanti waktunya 9 to 9, jadi mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, nanti pembukanya pasti ada pihak rektorat dan sebagainya, dan diawali dengan beberapa perlombaan dari Betul Battle, terus penampilan bagi luhur berupa show tari, cooking battle dari uh, bagi luhur atau dari internal kita berupa dosen, lalu ada acara PKK juga nantinya. Di siangnya nanti ada langsung awarding cooking battle, lalu sponsor time, stage activity ini mulai sore ke malam, mulai activity kayak band, questar, sebagainya. Dimulai dengan asmik, keroncong, live musik, nanti dari UKM kita, teater, dan sentra tari nanti yang terakhir. Awarding Best Innovation, penanggulangan rekor muri nanti di jam 18.20 sampai 18.30. Dan nanti puncaknya di Quest Star Performance. Jadi nanti mungkin highlightnya dari kontennya nggak hanya cuma sebuah festival festival makanan, tapi juga apa yang di dalamnya kayak kuesionernya siapa aja, terus di dalamnya ada apa aja, show-nya itu apa aja. Mungkin itu sih dari preferensi saya untuk konten-konten yang kalian akan buat nanti. Oke, boleh langsung next kalau nggak salah. Ini terakhir kayaknya, Mbak Ayu. Boleh next slide nggak, Mbak Ayu? Oke, thank you. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak untuk khususnya konten dan sebagainya? Boleh resen atau langsung on chat box nggak apa-apa, guys. Tuh.
mungkin aku agak refresh sedikit ya, takutnya agak ada ketinggalan gitu. Jadi overall nanti eh, eventnya adalah Parademi Nusantara. Kita berjalan 1 hari tanggal 24. Eventnya mulai jam 9 pagi sampai dengan 9 malam. Dimulai dengan kayak acara perlombaan, terus penampilan tari untuk anak-anak. Lalu sampai di puncaknya nanti kita ada quest star escape gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ada detail dan sebagainya kita bisa share langsung di Google Drive atau by dosennya nanti di grup kalian masing-masing. Untuk footage dan sebagainya pastinya kita akan update lagi di Google Drive, nggak hanya 1 kali update. Apalagi kan nanti kalian kontennya pasti juga beragam kan, bergantung juga dengan footage atau konten yang kita kirimkan itu sih. Mungkin nanti kita kabarin kalau misalnya kita update lagi kontennya biar agak kalian itu nggak hanya satu footing yang sama kalian bagi dan buat konten. Mungkin itu sih kalau misalnya nggak ada tambahan dari tim lain atau nggak ada pertanyaan habis ini mungkin kita bisa dismiss atau closing untuk this meeting ya. Ada pertanyaan nggak untuk teman-teman BP1 ini? Izin bertanya, Pak. Oke. Berarti misal kalau kita nggak bisa datang langsung ke event, itu nanti kalau kita mau bikin konten, entah itu konten pas event atau pasca event, itu nanti kita bisa ambil video dari dokumentasi yang ada di Google Drive itu ya. Nanti kita tinggal edit gitu, apa gimana, Pak? Yes, mungkin gini, karena ada teman-teman yang dari jauh remote kan, jadi mungkin nanti footage atau sebuah assets nanti kita sediakan gitu sih Kak. Nanti di Google Drive nanti mungkin kalau misalnya kurang beragam nanti bisa request saja dan sebagainya itu sih. Karena kan nggak semua di semua mahasiswa di meeting ini based on Malang kan. Jadi mungkin itu sih. Sudah terjawab belum Kak? Mbak Ari ya salah, Nur Rahmawati. Oke, boleh next ke Mas Sentriono ya. Sorry. Ya. Mas, apa ada rekomendasi highlight footage kah secara streaming dari pengalaman tahun-tahun lalu? Menurut Mas ada footage yang perlu diambil, yang penting? Highlight berarti boleh diulangi nggak pertanyaan? Sorry, agak lag barusan. Halo? Nggak kedengaran Mas Mbak Satria. Di mute asal. Apa ada rekomendasi highlight footage dari streaming tahun-tahun lalu? Oh sorry, berupa kontennya ya nanti Iya. konten tema. Jadi mungkin aku agak refresh sedikit ya dengan tema tahun lalu. Tema tahun lalu berat itu eventnya itu seperti ya kayak konser sih utamanya kayak ya event event ada di sana itu utamanya ada event apa ya nyebutnya di Jepangan, ya nggak sih? Ya di Jepangan, kayak anime dan sebagainya. Tapi di malamnya sama dengan kita ada Quest Star Show. Nah, perbedaannya cuma di sekarang itu di highlight utamanya merupakan Parademi Nusantara dengan tujuan akhir yaitu rekor muri. Mungkin dari yang kemarin atau yang aku pelajari kemarin itu sebenarnya mereka tuh meng-highlight sebuah announcement kalau misalnya tanggal sekian eh, ada acara event dari Institut Asia berupa kalau salah di Jepang utamanya dan di malamnya ada ghost siapa aja gitu sih. Dan mungkin kali ini eh, dibedakan dan kreatif berdasarkan tema kami yaitu Parade Nusantara. Mas Trio bisa meng-highlight utamanya berupa apa namanya Minusantaranya itu filosofinya apa di sini tuh ada apa aja jadi highlight utamanya nanti yaitu festival makanannya gitu loh jadi di dalam festival utama makanannya utama ini ada guestarnya siapa aja kayak Escape terus nanti di malamnya ada penampilan siapa aja gitu tapi jangan melupakan tema utama yaitu Parade Nusantara itu sih nanti untuk data-data Parade Nusantara kayak highlight foto terus filosofi data-datanya by spreadsheet dari tim bisnis kami mungkin bisa kami share ke uh, tim sorry ke mahasiswa kalian semua di Google Drive ya nanti mungkin kita bisa announcement di situ dan Mas Sentrion mungkin bisa ambil sebuah highlight di situ sih jadi mungkin Partai Nusantara kayak mie apa filosofinya apa dan sebagainya itu sih Mas sudah terjawab nggak Mas? Ya Mas, makasih. Oke, thank you Mas Santrio. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak guys?
izin bertanya. Tadi Iya. saya kurang jelas mungkin. Eh, untuk kayak konten pra-event atau konten informasi, kalau misalkan saya buat feed sama highlight itu berarti bahan-bahannya sudah dari sana semua ya kak? Ya? Dari kakaknya maksudnya. Gini, sorry, aku jawab ya. Jadi gini, nggak untuk yang eh, nggak di base Malang, jadi kayak yang ada di Korea tadi atau ada yang di Kalimantan nggak salah ya. Mungkin bisa ambil footage dari kami, tapi sedangkan kalau misalnya dari Malang dan sebagainya bisa mengawiri ke event nanti di Begawan. Jadi nggak semua all diambil dari footage yang kami sediakan. Takutnya kan nanti kan footage-nya sama kan, gitu sih Kak. Enggak, maksudnya yang untuk pra-eventnya aja. Kak. Kalau yang Oh, eventnya nanti, kalau yang hari H nanti saya memang rencananya mau datang ke tempatnya langsung. oh sorry, pra-event ya. Mungkin pra-event nanti eh berarti kan misalnya kita kontennya berarti sebuah komentar dari em, masyarakat luas terhadap event kita kan. Mungkin kalau misalnya konten pre-event bisa aja Mas ambil footage nanti di sana sih. Jadi langsung kesimpulannya a- apa aja after event ini. Jadi ya kita pastinya nanti sediain footage kayak misalnya kita wawancara orang itu bisa diambil sih. Tapi sebaiknya kalau misalnya Mas bisnya di Malang bisa langsung kayak wawancara orang dan sebagainya itu sih, Mas Juan. Oke. Oke, makasih Mas Juan. Ada yang lain lagi nggak pertanyaan, guys? Permisi Kak, mau tanya. Iya, Mbak Sabita. Nggak sih? Betul. Kan tadi kakaknya bilang kalau yang di luar Malang itu bisa ke Begawan langsung ya Kak ya buat take video. Iya, yang nanti di Malang. Nanti kan biasanya kan di Malang kan di Bakawan kan. Bisa langsung ke eventnya nanti. Itu sih, Kak. Mohon maaf Kak, kan eh, aku berada di daerah Bromo ya Kak. Mm-mm. Kalau itu nggak bisa datang gimana Kak? Atau salah satu kelompok dari aku ke Begawan atau gimana? Kalau misalnya ini kan biasanya based on tim kan. Jadi misal temennya, kurang tahu ya, satu tim berapa orang. Nah, semisal temennya salah satu dari timnya Mbak, base-nya di Malang, boleh aja ke Malang, ke ya, tempat eventnya itu sih, Kak. Nggak overall all the team di Malang sih, Kak. Jadi ambil footage, mungkin bisa buat bahan nanti temannya Mbak itu sih. Baik Kak, terima kasih. Oh, sama Mbak. Selain ini ada nggak ya? Mungkin ini last question ya kalau misalnya ada. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan. Mungkin sekian dari tim bisnis kami. Terima kasih atas waktunya, eh, atas meeting kali ini, kesempatan kali ini. Semisal ada pertanyaan, boleh message on Instagram official kami di event ini tersebut, atau bisa message ke Pak Ganda langsung on grup ya. Itu sih. Mungkin aku kembaliin ke Pak Ganda langsung ya. Makasih Pak Ganda, thank you. Terima kasih Mas Surya dan tim. Mas Surya tadi untuk kupon-kupon gimana? Sudah di describe juga ya? Oh sorry, untuk kupon itu khusus nanti BP apa namanya BP satu yang kalau nggak salah BP1 yang eh, offline sih Mas. Pak, nanti Oh, kalau misalnya teman-teman di sini mungkin langsung langsung ke eventnya langsung kita satu saja bagi ya. normal kuponnya nanti. Itu sih beda dengan BP yang selainnya itu. Oke deh. Oke, oke. Berarti clear ya. Teman-teman tinggal langsung execute ke tasnya masing-masing gitu ya. Betul, utamanya membuat konten video yang udah dijelasin Mas Fajar tadi. Oke, thank you. Surya dan teman-teman. See you later di gelaran acara dan semoga dilancarkan semua ya kita untuk event pada tahun ini. PPTIP tidak pernah mengecewakan, acaranya selalu seru teman-teman dari tahun ke tahun ya. Jadi kebetulan tahun lalu juga saya ada di kepanitiaan juga. Happy kok, baik yang online maupun yang offline pasti nanti bisa ngerasakan vibes-nya kayak gimana itu ya. Baiklah, oke, jadi kembali ke saya nih ya. Oke, teman-teman sudah menyimak semua tadi ya. Terus nanti mohon teman-teman menyempatkan waktu sebentar, mumpung masih hangat nih di kepala ya. Silakan Anda rekap apa yang barusan disampaikan oleh tim BPTIP 3. Jadi rekapnya cukup
tulis, diketik nanti di apa namanya Google Form yang sudah nanti saya akan share ke Mbak Desti, yang mana nanti teman-teman tinggal ngisi aja nih. Jadi supaya apa saya buat seperti ini? Supaya nanti teman-teman tidak lupa. Ini mumpung masih hangat ya, tidak lupa karena kita paham kita semua kerja di kelas karyawan, lambat laun dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ini akan tertumpuk. Nah, untuk menghindari itu kita lock dulu teman-teman, kita komitmenkan, kita lock dalam Google Form supaya nanti kita bisa tanya lagi apa ya kemarin apa ya kayak gitu. Oke ya. Oke teman-teman, selebihnya teknis sudah disampaikan, kemudian tas dan lain-lain sudah oke. So what else yang mau ditanyakan ke saya? Sejauh ini sudah jelas Pak Ganda. Thank you, Mas Rio. Selanjutnya begini, teman-teman, kalau masih belum ada question ya, nanti tim akan sudah mulai saya breakdown menjadi satu kelompok 4 orang. Saya sudah formulasikan supaya nggak berat-berat amat nih. Jadi semua nanti bisa bagi tugas yang terpenting, tunjuk satu orang yang nanti bisa dianggap sebagai koordinatornya lah dalam satu tim itu ya, atau ketuanya yang nanti akan secara kontinu berkomunikasi terus dengan saya supaya sambung informasinya terus bisa di-maintain gitu ya. Teman-teman silahkan di notes ya, silahkan dicatat. Jadi saya sudah breakdown ada 9 tim yang sudah saya buat. Nah ini nanti teman-teman bisa persiapkan dulu alat tulisnya. Permisi Pak Ganda, ini saya Naura Nabila. Halo, halo. Saya belum bisa off cam Pak, ini saya lagi nyetir di jalan. Ya. Ini saya mau tanya Pak, kira-kira untuk yang pertambahan tim yang jadi 4 orang itu kira-kira emang timnya sudah diatur sama Pak Ganda atau bisa milih gitu ya Pak? Ini saya aturkan di sini supaya nanti bisa match. Yang kemarin sudah satu tim, jangan khawatir. Yang sudah satu tim kemarin itu nggak saya pecah, tetap saya jadikan satu. Cuman saya gandengkan dengan lain, gitu ya. Ya baik Pak, baik Pak. Terima Nanti, kasih. ya, nanti kalau memang ada yang keberatan atau mungkin ada yang Pak, kok saya nggak satu tim, nanti langsung aja ngomong. Nanti kita reformulasikan kembali ya. Ini kalau di tim satu itu ada 4 orang. Isinya kemarin Mbak Sabita itu kan sendirian kemarin tuh. Jadi di sini ada satu Sabita, dua adalah Juan Nathanael, tiga Intan Nuraini, dan empat Nizam Maulana Ramdhani. Oke, silakan dari 4 orang ini. Ada komentar mungkin? Kalau sudah klik, Sudah Pak. Sudah ini sih oke. baik. Sekarang Juan dan juga Mbak Sapita, Mbak Intan, dan juga Mas Nizam, silakan kita komitmenkan siapa yang akan menjadi koordinatornya. Langsung aja. Juan, Pak. Nah, untuk itu ya, ini disiapkan dulu kandidat sementaranya, kita well prepare. Nanti kita breakdown, kita diskusi lagi. Jadi hari ini khusus untuk memantapkan tim dan juga penugasan. Baru minggu depan kita teori, oke ya. Satu, Mas Juan dan kawan-kawan disiapkan dulu ya. Siapkan ditulis dulu mau ngapain, apa bagi tugasnya dan sebagainya. Saya lanjut ke tim 2. Tim 2 saya mulai dari sisa pasangan sebelumnya ya. Ada Mbak Nadia Putri Ramadhani, Sentrino Aditya Putra, kemudian Elias Andreas, ada Maitarani Lutfia, dan Laras Sabila Rahmadani. Ada 4, ada 5 nanti memang, karena jumlah kita ganjil. Baik, saya ulang ya. Nadia Putri Ramadhani, kemudian Sentrino Aditya Putra, Elias Andreas, Maitarani Lutfia, dan Laras Sabila Rahmadani. Silakan dari nama-nama yang saya panggil untuk berkomentar dulu untuk plus minusnya. Iya, Pak.
Menurut saya sudah cukup baik. Baik, nanti kita ketemu ya Mbak Maitarani dan tim di breakout room setelah ini ya. Thank you, thank you. Saya lanjut ke tim selanjutnya yaitu tim 3. Di tim 3 kita punya Mbak Laras Sabila Rahmadani. Oh tadi sudah masuk ya? Di mana di atas? Oke, sorry. Mbak Laras, Anda masuk tim 3 ya. Mohon maaf tadi saya typo bacanya. Jadi tim 2 itu ada 4 orang. Nadia, Sentrino, Elia, sama Mai Tarani. Dan Mbak Laras saya switch ke tim 3. Yang berarti tim 3 itu isinya 4 orang. Mbak Laras, Sabila Rahmadani, Safety Ayuning Tias, Sofi Lailatul, dan Safety Ayuning Tias sudah. Oke. Mbak Laras, Mbak Softy, Mbak Sofi. Ada semua nggak di sini? Hadir semua? Sofi hadir, Pak. Baik, Mbak Sofi hadir. Bagaimana dengan Mbak Safety? Hadir, Pak. Tadi kelompoknya siapa saja, Pak? Ya, ini untuk timnya di tim 3 ada Mbak Laras, Mbak Safety, Mbak Sofi. 3 ya. Oke, hold on dulu aja nggak apa-apa. Nanti saya rekonstruk lagi ya. 3. Pak, untuk tim 2 siapa aja betul? Tim 2 itu isinya adalah Nadia Putri Ramadhani Rusman, Sentrino Anda ya, kemudian Elias Andreas dan Maitarani Lutfia. Yang Mbak Larasnya saya pindah ke tim 3. Jadi tim 3 isinya adalah Mbak Laras, Mbak Safety, Mbak Sofi, 3 orang dulu. Nanti baru kita reformulasi. Oke. Siapa ini? Rahmat Arya Verangga. Oke Rahmat, on mic aja yuk, langsung. Gimana? Lagi kerja, Pak. Oh, lagi kerja. Ya, ini kalau jawaban dari saya, Pak, kan saya sudah konfirmasi kemarin saya kelompok sama Sabita. Ya, ini saya reformulasikan ulang, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah link, nggak apa-apa. Ini saya reformasikan ulang. Nanti setelah di breakout room saya akan bisa untuk rombak lagi, gitu loh ya. Makanya ini baru fase awal, gitu ya. Oke, saya lanjut ke tim 4. Tim 4 berisi 4 orang. Mbak Sofi Lailatul Rahmadani, kemudian langsung aja ya, Sofi Lailatul Rahmadani, Rahmat Arya Verangga, Arin Rahmawati, dan Beata Petronlah. Ada semua ya, ini Rahmat barusan, komentar, terus ini ada lagi, Sofi Lailatul Rahmadani, loh ini double ya Mbak Sofi ya? Tadi saya tim 3, Pak. Oke. Berarti langsung dari Rahmat Arya. Rahmat Arya, Arinur, dan Beata. Isinya 3 dulu. Oke ya. Tim 5, teman-teman. Roni Dwi Wibowo, Rara Priskilia Virgi, Adam Zakaria, dan Ahmad Fatih Septian. Tim 6, Dewi Ari Rahmawati, Mustika Wahyu, Monica Andriana, dan Alexander Satria Pamungkas. Tim 7 adalah Adinda Nurul Rohma, Aninda Nurul Rohma, Naura Nabila Putri, Mai Rio Christopher, Diah Novita Permatasari. Tim 8, Zahwa Dewi Syahrani, Nurmalasari, dan Trisna Via Vanessa. Dan tim 9 adalah, sebentar, saya mau tanya dulu, Elias sudah dapat kelompok belum? Sudah, Pak, di nomor 2. Nomor 2, oh ya sudah berarti. Mas Elias, Mas Entrino sudah dapat kelompok semua. Oke deh, sementara yang tadi siapa? 5 orang tuh, sebentar saya cek ya. Tim 1,
Sabita, Juan, Intan, dan Nizam. Ya, oke, sementara gini, Mbak Desti, minta tolong untuk di breakout room dulu Mbak Desti, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya atur kemudian di dalam breakout room. Makasih ya Mbak Desti. Baik, Pak. Silakan teman-teman bisa masuk roomnya masing-masing sesuai kelompoknya tadi. Saya akan join dulu ke room nomor 1, nanti berurutan sambil saya lihat nih siapa aja yang masih belum join. Mas, Kak, mau tanya, ini yang roomnya di sebelah mana ya? Di bawah Mbak, pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Ada di bawah biasanya tulisan join gitu. Atau ditunggu, nanti di assign. Iya, ini saya bantu. Nah, thank you Mbak Desti. Trisna Sabita. Ya, Untuk Zoom user ini atas nama siapa? mungkin teman-teman baca 3 tadi Mbak Desti. Oh, oke. Jadi, Kalau BP3 udah selesai, boleh teman-teman untuk live room ya. Oke, terima kasih. Kak Zabita tadi ada di kelompok berapa, Kak? Halo, Kak Zabita. Kak Desti, maaf ini tadi Trisna room berapa ya? Tadi soalnya ke logout sendiri ini Zoom-nya. Oke, saya masukkan dulu. Untuk Kak Sabita, untuk Zoom user ini atau dari PP3 atau dari kelas online? Halo, Kak Zoom user. Halo Mbak Desti, ini ada nama atas nama Zahwa dan juga Trisna. Oke, Trisna ada di kelompok 8, Pak. ya Mbak Kalau Desti, Zahwa, Zahwa dan Trisna itu nanti dipindahkan grup ya Mbak Desti. oh iya ya. Bentar saya carikan dulu ya temennya dia ya, Nggih, Pak, nggih. Mbak Desti. Nggih, Pak. Mbak Desti sudah, jadi Zahwa pindah tim 4, Trisna pindah ke tim 3 Mbak Desti. Baik, Pak. Siap-siap. Permisi, Kak Desti. Iya, Kak. Kak Desti, aku tadi kan masih tadi Zoom-nya saya pakai HP. Ini bisa nggak yang ini aku buat masukin ke room 7? Oke, sebentar. Baik, Kak. Room Terima 7 kasih. ya? Ya, room 7. Oke. Kak Dewi? Kak Dewi di room berapa? Kak Dewi di room 6. Iya. Oke. Halo Mbak Desti, selamat malam. Ini Mbak Dewi Ari. Halo, siapa ini? Iya, Pak. Belum dapetin Mbak Dewi? Sudah, Pak, sudah saya masukkan tadi di tim 6, Oh, di tim 6. tapi belum masuk Pak Kak Dewinya. Belum di ACC. Belum di akses. Oh ya, Mbak Dewi bisa diklik tombol join-nya mungkin pakai laptop atau HP ini. Di bagian mana ya, Pak? Nah, di bagian bawah, kalau di HP itu ada di bagian bawah tengah. Kalau di laptop itu ada di bagian kanan, agak ke kanan, agak ke bawah. Warnanya merah kalau nggak salah tulisannya. Join gitu.
Gambarnya kotak-kotak, Mbak. Kayak jendela kotak Windows-nya komputer itu simbolnya kayaknya. Udah ketemu? Saya coba masukkan lagi ya Kak Dewi. Ya. Oke. Sambil saya akan jalan-jalan dulu ke kelompok satunya, yaitu kelompok 5. Kak Dewi sudah saya undang lagi di room 6, apakah masih belum ada undangannya? Kak Dewi? Sekarang sudah bisakah Kak Dewi? Halo Kak? Kak Dewi? Oke. Belum bisa ya? Masih belum masuk ya, Mbak Dewi? Iya Pak, masih belum bisa. Sudah saya masukkan di 6. Oh, Mbak Dewi, Kemungkinan sinyalnya Pak. sinyal. Pakai HP atau laptop, Mbak Dewi? Oh, kayaknya sinyal deh ini. Delaynya panjang. Iya Pak, mungkin sinyal. Ya udah deh, Mbak Desti, saya mohon dibantu baca dulu kalau Mbak Dewi itu masuk di tim 6 ya, Mbak Dewi. Iya di 6 Pak. Ini yang saya ke tim 6 gitu. Eh, ini waktunya tinggal 6 detik Pak, saya tambah lagi kah? Lah. Keep breakout. Halo Mbak Desti, mohon maaf kenapa tadi kepotong saya Mbak Desti. Oh, nggak apa-apa Pak, aman Pak. Aman ya? Aman. Oke, saya lanjut dikit lagi Mbak, sudah sampai kelompok 6. Oke, monggo. Kelompok terakhir, kelompok 7. Baik Mbak Desti, sudah Mbak Desti, ayo kita closing Mbak Desti. Sudah selesai semua. Siapa? Ya, welcome teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke teras depan ya. Wah, saya sudah nggak bisa ngomong, wis. Ketuanya luar biasa semua di sini. Bagus, keren, dan juga sangat visioner dan inovatif. Teman-teman, saya nggak akan bertanya lebih jauh lagi. Cuman saya akan berikan satu informasi. Saya nanti akan berkoordinasi dengan Mbak Desti supaya nanti kita mendapatkan nomor salah satu dari panitia, nggih, Mbak Desti, nanti kita minta kemudian untuk di-floor aja di grup WAG kita. Jadi teman-teman biar bisa dapat jalan pintas yang cepat untuk dapat respon dari panitia utama. Nah, gitu Mbak Desti. Sementara itu dulu dari saya Mbak Desti. Thank you banget teman-teman yang sudah bersama saya sampai dengan jam setengah 9 malam ini. Makanya saya nggak akan banyak tanya karena saya sudah yakin well concepted semua. Rapi. Yes, bagus. Thank you teman-teman. Ketemu minggu depan. Insya Allah saya bawakan materi minggu depan ya. Jadi sambil jalan sambil belajar juga. Sehat selalu buat kalian semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Kak Juan. Sudah, Pak. Nanti kalau misalkan ada kurang lebihnya, saya langsung apa ganda aja gitu ya, Pak. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Saya mau tanya, Kak. Oke. Ini tanggal 24 Januari apa benar ini eventnya dilaksanakan pas hari Jumat? 24 itu bukannya Sabtu?
Saya nggak tahu, saya belum punya kalender 2026 kok. Iya, 24 itu Sabtu. Oh, alah ya. Coba nanti kalendernya di ini dulu Naura ya. Dicari dulu di Google ya. Izin bertanya, Kak. Silakan. Eh, kan tugas kemarin ada BP1 strategi Kampai. Nah, itu kelompoknya berdasarkan 2 orang yang kemarin atau yang sudah master grouping yang 4 orang ini? Yang final aja Mbak Desti dan Mas Hendrino. Yang final itu adalah yang hari ini ya. Jadi penetapan fixnya adalah yang hari ini. Berarti pengumpulannya dikumpulin lagi seperti 4 kelompok ini ya Pak? Yang kemarin kan sudah mengumpulkan 2 kelompok aja. Betul. Jadi mengumpulkan lagi gitu. Iya Mbak Desi, untuk terakhir kalinya ya. Iya. Jadi udah nggak berubah lagi nih sampai UAS nanti. Oke, siap. Berarti untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan untuk tugas strategi kemarin bisa mengumpulkan lagi sesuai kelompok terakhir ini. Nanti untuk link tetap sama, tinggal saya tambahkan anggotanya. Berarti ada 4 anggota. Oke. Mbak Desti maaf, by the way tadi siapa satu yang belum masuk ke dalam grup? Kak Nurmala sepertinya Pak. Nurmala. Iya, Nurmala Ya. Sari. Tadi masuk kelompok 6 ya harusnya ya? Tadi kelompok 8. Oh kelompok 8? Oh, yang tidak bisa masuk tadi ya Pak? Oh, tadi Ya betul. Kak Dewi Ari. Oh iya Mbak Dewi Ari. Oke Mbak Dewi Ari, nanti Anda masuk kelompok 6 ya. Nanti bisa langsung koordinasi dengan ketuanya. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganda. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga perkuliahan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit seperti saya hari ini. Sore saya udah habis. Baik, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desti dan Terima kasih Pak Mas. Ganda. Terima kasih Pak Ganda, terima kasih Kak Desti. Terima kasih.